pemirsa BNews TV dimanapun Anda berada. Senang sekali kita dapat berjumpa lagi dalam acara dialog spesial Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia. Seperti biasa, selama 60 menit ke depan, saya Bernadetta Pravita akan mendampingi Anda dalam perbincangan yang hangat dan menarik yang kali ini bertopik tentang mengkomunikasikan good corporate governance secara efektif. Di studio BNews TV sudah hadir Ibu Cynthia Atasari dan juga pakar komunikasi kita yang sudah tidak asing lagi, yaitu Ibu Dr. Ulani Yunus. Langsung saja kita mulai perbincangan kita dengan narasumber kita. Halo Mbak Lani, halo Mbak Cynthia. Halo. Oke, kali ini kita akan bicara tentang good corporate governance. Saya ke Mbak Cynthia dulu. Sebetulnya sebelum kita masuk lebih jauh ke good corporate governance, yang disebut sebagai corporate itu sendiri definisinya dari sudut pandang Mbak Cynthia itu apa? Corporate itu sendiri adalah seluruh organisasi atau suatu wadah yang memiliki secara formal memiliki license dari pemerintah, ada hukumnya, dan sekaligus dia biasanya profit making. Itu adalah definisi dari corporate. Jadi semua hal yang berhubungan dengan itu dia secara legal, punya legalitas, dan ada profit makingnya, kita bisa sebut dengan corporate. Oke, jadi kalau dia tidak berada dalam koridor profit making, kita tidak bisa sebut itu sebagai perusahaan? Tidak bisa kita sebut sebagai corporate, tapi biasanya kita sebut sebagai non-governmental organization. Ya, okay. Atau non-profit organisasi. Jadi termasuk institusi atau lembaga apapun, kalau dia tidak, koridornya tidak pada profit making, berarti kita tidak bisa menyebut itu sebagai corporate ya? Iya, bisa dikatakan seperti itu. Oke. Perbedaannya sendiri dari perbedaan antara mengelola dan memimpin sebuah corporate itu sebetulnya seperti apa? Kalau mengelola itu kan bisa kita sebut, sering yang kita tahu adalah sebagai manajemen, itu adalah maksudnya mengelola. Kalau yang Mbak sebut sebagai memimpin atau kita sebut adalah mengarahkan, itu yang kita sebut sebagai governance. Jadi governance dan manajemen itu adalah dua hal yang berbeda sebetulnya. Oke. Good corporate governance. Apa ada saduran bahasa Indonesia yang tepat untuk menyebutkan good corporate governance dalam bahasa Indonesia? Sejauh yang saya tahu sih mereka menyebutnya tata kelola perusahaan. Namun kalau kita artikan kembali apa yang dimaksud dengan tata kelola itu adalah manajemen. Yang saya bilang padahal terjadi perbedaan antara manajemen dengan governance. Jadi di Indonesia kan sampai detik ini belum ada kalau untuk yang murni tentang governance sendiri. Ya, jadi kita masih menggunakan good corporate governance. Ya, kita mengambil dari bahasa Inggris. Seperti itu. Karena tidak ada padanan katanya ya? Ya, karena tidak ada padanan katanya, belum diciptakan EYD-nya oleh pakar bahasa Indonesia. Oke. Gitu. Kita kembali nih. Ini menarik, kita bicara tentang good governance gitu Mbak dalam sebuah corporate. Dari sisi komunikasi, kita bisa lihat good governance itu dari sisi seperti apa? Apakah mengkomunikasikan tentang ini loh SOP-SOP-nya itu juga bisa kita kategorikan sebagai mengkomunikasikan good governance dalam corporate itu secara efektif? Ya, tadi ke istilahnya dulu ya. Yeah. Mungkin biar konsep kita menjadi lebih clear. Governance kalau diterjemahkan tata kelola kurang pas. Tapi mungkin di dalam unsur governance itu ada sifat yang bisa dikategorikan dalam bahasa Indonesia itu memberi bimbingan, memberi arahan gitu ya. Jadi membawa sesuatu ke arah tertentu, begitu kan ya Bu ya. Nah jadi kalau dari sisi komunikasi tentu pembentukan pesan-pesan, kalau itu harus menjadi pesan ya, itu harus mengarah ke sana. Pesan-pesan yang membimbing, pesan-pesan yang mengarahkan, dan ke arah yang lebih baik, karena ke arah yang baik ya, karena good. Karena ada juga yang akhirnya mereka mengistilahkan menjadi bad corporate governance karena kegagalan-kegagalan dalam membuat, kalau dapat dikatakan dengan simpelnya mungkin sistem-sistem ya Bu ya, yang menjadi rambu-rambu gitu.
Gitu, seperti tadi Bu Cynthia katakan kan, kalau melihat dari profit organization itu kan berarti ada 3 hal yang harus dilihat, itu faktor ekonominya, ya kan, faktor hukumnya, legalitas, dan mungkin yang ditambahkan adalah etika, etis. Nah ini yang harus dikemas menjadi sebuah pesan di dalam komunikasi. Jadi good corporate governance itu dari sisi komunikasinya nggak bisa ditarik dari yang namanya etika gitu. Kembali ke Mbak Cynthia, kita bicara tentang komunikasinya, ada etikanya. Ada nggak sih Mbak kira-kira etika-etika yang sebenarnya secara aturan good corporate governance itu tidak termasuk dalam kesalahan, tapi secara komunikasi itu mungkin bisa menjadi sebuah iritasi. Kira-kira sepanjang pengalaman Mbak Cynthia, permasalahan seperti apa saja yang kemudian dikategorikan sebagai oh ini nih bentuk kesalahan dalam good corporate governance gitu. Jadi nggak good lagi, jadi bad gitu. Jadi sebetulnya kalau bicara seperti itu, kita tarik dulu adalah kenapa good corporate governance ini lahir sebetulnya. Sebetulnya good corporate governance ini lahir itu sekitar tahun 1980-an. Pada saat itu kejadiannya di Inggris terjadi banyak fraud activity atau financial fraud gitu. Yang istilahnya adalah penipuan-penipuan yang dilakukan oleh CEO atau di sini kita sebut sebagai presiden direktur atau jajaran direksi. Nah, itu sangat merugikan masyarakat di Inggris. Udah gitu dilanjutkan dengan kejatuhan-kejatuhan berbagai perusahaan besar, termasuk sampai terakhir tahun 2000 adalah di Enron. Nah, sebetulnya karena kejadian ini, maka banyak para senator di sana itu banyak memunculkan akhirnya bahwa sebuah perusahaan itu tidak cukup hanya dikelola secara dilepaskan gitu saja kepada dewan direksinya. Karena itu harus ada code-code tertentu yang membuat mereka berjalan dengan arahan yang baik. Maka itu kemudian lahirlah sebut dengan good corporate governance. Nah, good corporate governance itu sendiri adalah sebuah akhirnya diejawantahkan menjadi sebuah code. Jadi ada beberapa code, namanya kode-kode good corporate governance. Salah satunya adalah bicara tentang mengenai etika perusahaan. Bahwa di dalam perusahaan itu bukan hanya sekedar profit making, tapi dia juga harus mengembalikan kepada masyarakat. Gitu. Nah, namun kan yang biasanya terjadi adalah hal-hal ini tidak dilakukan oleh para direksi. Bahkan uang yang harus diperuntukkan untuk mengelola etika atau mengelola masyarakat itu dipergunakan untuk kepentingan dia pribadi. Nah, disinilah manfaat dari Dewan Komisaris harus berperan seperti itu. Jadi memang ada beberapa hal yang kendalinya kita tetap bisa bicarakan itu sebagai good corporate governance dengan bermacam-macam kategori itu baik atau tidak, itu memang kita dipegang pada jajaran yang paling tinggi ya. Iya, good atau bad sebuah perusahaan governance-nya itu dipegang oleh 2 aktor. Yang pertama adalah dewan direksi, yang kedua adalah dewan komisaris sebagai pengawas dewan direksi. Nah, dewan komisaris itu harus memastikan bahwa dewan direksi ini melaksanakan code of good corporate governance seperti itu. Ya. Jadi memang ada kendali-kendali tertentu. Iya, gitu ya, karena memang governance itu sebetulnya dari kata sesuai dengan komunikasikan adalah to govern, lebih mengarahkan itu memang kendalinya itu dipegang oleh komisaris yang mengawasi dewan direksi dalam mengendalikan sebuah perusahaan. Oke. Mbak Lani, Mbak Cynthia, kita tahan dulu pembicaraan kita. Pemirsa jangan kemana-mana karena kami akan segera kembali.